Nyantai aja, nyantai. Maknya lagi mau tidur, maknya. Aspal. Umek ae, loro ini. Umek ae bojone. Betul kan. Tapi betul. Jangan sing repoti dadi wong apa dadi Gusti. Sing repoti dadi manungsa apa dadi pangeran. Manungsa lahir wis ora nggowo apa-apa. Nalika sugih donya bondo, lali mek tangga, lali mek bola, ya lali ambek kanca. Lho ngono iku matine sing ngrepotno wong. Sekan. Ini hanya sebuah cerita tentang perjalanan manusia. Di dunia ini sudah banyak orang pintar, sudah banyak orang pandai, penuh. Pintar dalam arti spiritual, pintar dalam arti konsep, pintar dalam arti teori. Tetapi saya masih ragu dengan yang namanya pinter dalam arti praktek. Orang bisa aja memberi pengetahuan ini dan itu, tentang ini dan itu. Tetapi apakah yang memberi pengetahuan seperti itu sudah melaksanakan sendiri, sudah praktek sendiri? Ini yang perlu harus ada istilah kehati-hatian dan waspada. Waspada pada siapa ya? Pada diri kita pribadi. Misalnya ada seseorang itu mengatakan sesuatu kepada kita tidak harus kita telan mentah-mentah. Jadi harus kita masak. Ibarat kita beli makanan harus kita masak, walaupun hanya sebuah kata. Sudah banyak orang itu membahas tentang hal-hal yang namanya akhirat, surga, neraka, agama lah, ini dan itu sudah banyak orang bahas. Tetapi dalam prakteknya, dalam praktek kesehariannya, ini yang perlu dipertanyakan. Seperti halnya kejujuran. Orang sudah didoktrin, ya, saya doktrin, sudah didogma, kamu harus jujur, kamu harus jujur, kamu harus jujur. Terus jujurnya itu sama siapa? Jujur yang bagaimana? Kan seperti itu. Satu contoh begini. Kita ini tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa, sedangkan ada seseorang antara A dan B ini punya masalah. Nah, dua-duanya ini balas dendam. Jadi dua-duanya ini mencari, saling dendam. Seandainya ketemu, matilah istilahnya, minimal luka, masuk rumah sakit. Itu minimal, maksimal masuk kuburan atau mati. Kita kan nggak tahu ceritanya itu gimana, asal muasalnya gimana sampai terjadi perdendaman itu kan kita nggak tahu. Nah, dalam kejujuran, misalkan si A ini tanya kepada kita, mau kemana ini maknya lagi ini? Si A bertanya pada kita, mempertanyakan, bro,
tahu nggak si B kemana? Nah, ini kan suatu pertanyaan. Padahal kita ini tahu, barusan si B itu tanya pada kita juga, bro tolong ya nanti kalau ketemu si A, bilangin saya ada di pos, misalnya begitu, pos kampling misalnya begitu, atau saya berada di lapangan misalnya begitu. Nah, ini dua-duanya ini saling dendam, saling ingin berkelahi atau ingin saling membantai. Terus kita ditanya sama si A, ya saya ketemu sama si B, katanya ada di lapangan, ngomongnya begitu. Si A mendatangi si B, di sana terjadi perkelahian, pertempuran, pertumpahan darah, bahkan sampai saling membunuh. Nah, dalam hal ini jujurnya di mana? Kita kan nggak tahu. Iya, kita nggak tahu, memang kita nggak tahu. Tapi secara rasa kita kan sudah salah, kita sudah mengadu domba orang. Apa yang harus kita lakukan? Ini kan suatu pertanyaan. Ya, hal-hal sepele seperti itu, kalau kita tidak peka, kita harus bisa menilai. Artinya menilai itu harus bisa merasakan si B berkata kepada kita itu dari faktor segi pembicaraan, atau dari auranya, atau dari mimik ucapan lambainya gimana, kita harus tahu di situ ada rasa dendam atau tidak. Nah, kalau kita peka dirasa, kita benar-benar peka dirasa, bisa merasakan, oh ini pasti ada sesuatu yang kita tidak tahu. Dan si B, si A ini tanya juga begitu. Kita harus belajar. Bilang aja, waduh nggak tahu, saya nggak ketemu si B. Kan sudah berbohong, tapi menyelamatkan, artinya seperti itu. Bohong tapi menyelamatkan, nggak sampai mengadu domba. Kita memang nggak berniat untuk mengadu, nggak berniat untuk adu domba, tetapi pada kenyataannya kan seperti itu. Nah, dalam hal ini kita harus peka di situ. Ini terhadap semua orang. Karena apa? Kalau kita benar-benar duduk dirasa, benar-benar bisa merasakan, dikasih tahu kok, di dalam dikasih tahu kok, wah orang ini ada dendam, oh orang ini ada dendam. Itu pasti. Sampai semua, panjenengan semua ini baru jadi pemain, dan saya sudah memainkan peran yang ada. Itu sudah menjadi pemain lagi, malah kita ini menjadi penonton karena sudah memerankan peran-peran yang ada di dunia ini. Enak nggak enak, baik buruk, kita sudah bisa memerankan itu. Makanya kita bisa bercerita. Seperti halnya kalau kita memang nggak tahu ya nggak tahu, kalau tahu ya tahu. Artinya apa? Seperti si B itu tanya, si A ini tanya pada si B, kita kan tahu. Tapi ini memang apa ya, agak-agak rumit. Kita ngasih tahu salah, nggak ngasih tahu salah. Tapi kalau memang benar-benar duduk dirasa, ini hidup sendiri yang akan memberitahu. Maksudnya memberitahu pada pribadi kita. Bilang aja nggak tahu mas, itu. Waduh saya nggak tahu mas. Berbohong tapi menyelamatkan. Inilah peran-peran yang pernah kita lakukan, peran-peran yang pernah saya alami yang seperti itu. Jadi ya asal teori, kemudian praktek. Satu lagi, setiap pergerakan ya, setiap pekerjaan, mau apa saja, Bismillah, 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 ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nyebutnya gimana kalau seperti itu? Pertanyaan situ. Nah, Allah itu kan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita sudah berkeyakinan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, itu menyelamatkan. Dalam keseharian kita harus praktek menerapkan rasa cinta kasih.
Kalau kita sudah bisa menerapkan rasa cinta kasih, hal-hal seperti perkelahian itu nggak akan terjadi, nggak akan terjadi. Itu. Memang kayaknya kita berbohong, nggak tahu, nggak ketemu. Nah, kayaknya kan kita berbohong, tetapi menyelamatkan gitu loh, menyelamatkan. Memang susah dalam hidup ini. Kalau kita nggak benar-benar peka dirasa itu susah, bahkan bisa membunuh karakter kita sendiri, bisa membunuh karakter kita sendiri. Kita ini benar-benar goblok loh, jangan merasa pintar loh. Yang pintar itu hidup, yang pintar itu hidup, yang pandai itu hidup, yang sakti itu hidup. Nah kalau kita benar-benar manunggal dengan hidup, benar-benar kita ini bersatu sama hidup, hidup akan memberitahu lewat rasa itu sendiri. Kayaknya orang ini kok gak enak ya mencari si A, dari nada bicaranya kayaknya ada sesuatu ini. Tetap merasakan, kita akan tahu hidup itu memberitahu. Karena hidup itu cinta kasih. Tuhan itu tidak mengenal yang namanya marah, murka, menghajab, menghajab, menyiksa itu nggak pernah, nggak ada rasa gitu. Ciptanya sendiri kok mau dirusak kan gitu. Seperti halnya bencana kan kayaknya merusak. Itu bukan merusak, itu sudah waktunya. Seperti halnya kita ini makan, enak kan makan, tetapi pada saatnya kita juga harus mengeluarkan sisa-sisa makanan itu tadi yang sudah diolah sama hidup di dalam perut ini. Diolah, sampahnya dikeluarkan, ya kan? Sari-sarinya menjadi tubuh, menjadi darah daging. Itu sari-sarinya, sampahnya dikeluarkan. Tuh, hidup seperti itu. Makanya dalam hal ini, kalau sudah bilang bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, ya kita harus menerapkan rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk, yang kasat mata ataupun yang kelihatan. Semua, nggak peduli itu hewan, binatang, hewan, tumbuhan atau manusia, benar-benar kita harus menyatu dengan alam. Kalau kita sudah menyatu dengan alam, alam itu akan memberi kepada kita semua apa yang dibutuhkan manusia. Tuh. Tapi semua itu proses, semua itu proses, semua itu ada masanya, nggak sekaligus. Ketika kita lahir bayi, ya nggak membawa apa-apa, itu masih proses. Biasanya hanya menangis, nanti bertambah usia lagi 1 bulan bisa tertawa, ya kan? Kemudian bisa tengkurap, itu bisa merangkak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, kemudian bisa berlari. Prosesnya seperti itu. Seperti halnya kita, awalnya tidak tahu. Kalau kita mau belajar, akhirnya kita diberitahu. Kita ini siapa sih? Kita ini bukan siapa-siapa. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan, bukan milik kita itu. Itu anugerah itu dari Tuhan. Kalau kita mengakui, kita akan sakit. Mengakui itu loh sakit. Ini milikku, sakit kita. Karena apa? Ketika milik kita ini hilang atau dicuri orang, kita jelas menyesal. Nah, itu bukan milik kita. Semua itu kuasanya hidup, gitu loh. Kemuliaan hidup. Gitu. Makanya di antara sesama, kalau saya rasa ini, saya merasakan sebetulnya nggak ada perbedaan. Semua itu sama dalam satu paket, sama kok.
satu lingkup, yaitu hidup itu sendiri. Tetapi manusianya sendiri dengan kepandaiannya dan kepintarannya akhirnya kalau orang Jawa bilang minteri gitu loh, atau sok pintar atau sok pandai. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini karena sudah memainkan saya, sudah bukan pemain sekarang, karena sudah lewat gitu loh. Apa yang dialami kita sudah melakukan lebih dulu. Ya ngobrol-ngobrol daripada merenung, berpikir dan tidak tahu arah atau artinya, mending kita ucapkan. Semoga saja bisa bermanfaat atau bisa diambil hikmahnya. Kalau kita bisa merasakan, nanti semua akan tahu. Gitu. Kalau nggak tahu, nggak usah bercerita. Itu namanya menyesatkan. Paham? Kalau nggak tahu atau nggak pernah merasakan sendiri, nggak usah cerita. Itu menyesatkan orang lain. Kalau tahu ya tahu, kalau nggak tahu ya nggak tahu. Karena saya pernah mengalami, saya ditanya pada orang, sama orang ya, saya ditanya, Pak, percaya adanya surga dan neraka? Percaya. Terus Bapak milih mana? Saya milih surga. Tapi Bapak nggak beragama kok milih surga? Agama itu bukan jalan untuk menuju surga. Bukan jalan untuk menuju surga, agama itu masih belum peka di situ. Karena agama itu sendiri saya juga tidak tahu agama itu apa. Kalau orang Jawa bilang agama itu ageman, pegangan manusia, bukan pegangan hidup. Manusia berpegang teguh kepada hidup, tetapi hidup memberi kita pelajaran atau ngejawantah, artinya memberi pendidikan kepada kita untuk berpegang teguh pada agama. Karena apa? Agama itu mengatur akhlak manusia, bukan akhlak hidup ya ini. Agama itu mengatur akhlak manusia, tingkah laku, perbuatan manusia dalam keseharian. Agama itu seperti itu. Nggak ada agama itu yang mengajarkan keburukan. Nggak ada agama itu yang mengajarkan peperangan, pembantaian, atau membunuh. Itu nggak ada. Agama manapun, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tetapi kita harus peka di situ. Nah, kalau Bapak memilih surga, jalannya gimana? Nah, saya tanya balik. Nah, terus Bapak pilih hidup atau mati? Hidup lah. Nah, maknya bilang milih hidup. Saya milih surga, maknya milih hidup. Gitu. Artinya orang itu juga jawabnya juga begitu, ya milih hidup lah. Berarti hidup itu kan surga. Terus mau di mana lagi kita mencari surga? Hidup itu kan surga. Mati ya sudah, kembali ke asalnya. Jadi artinya sudah waktunya kita ini praktek, memberi contoh pada siapa ya, pribadi kita sendiri. Kita harus peka merasakan apa yang kita alami ini, apa yang kita lakukan ini sudah sesuai enggak dengan tingkah laku pribadi ini, gitu loh, dengan tingkah kita pribadi. Apa yang kita ucapkan misalnya sudah pas enggak dengan pribadi kita. Kalau masih sudah pas ya sudah, jalan sana saja. Tapi kalau masih belum pas ya kita harus merenung. Artinya kita harus sering-sering ingat kepada Tuhan. Tuh, ada rasa emosi, memang sifatnya manusia. Nah, kemana kembali kita mengembalikan rasa emosi itu tadi? Kalau kita mengembalikan emosi tadi keluar, akhirnya jadi kerusakan.
angkara itu di dalam, murka itu di luar kan gitu. Dengan apa saja, dengan jangan hanya cinta kasih dengan makanan atau minuman. Gitu. Paham ya? Kalau memang kita sudah menerapkan Rahman Rahimnya Allah, kita harus bisa menerapkan cinta kasih kepada makanan dan minuman. Karena semua itu bersumber dari Tuhan itu sendiri. Misalkan mengharamkan minuman atau mengharamkan makanan, itu kan sudah tidak menerapkan rasa cinta kasih kepada makanan. Padahal itu sumbernya dari Tuhan, ciptaan Tuhan. Itu kalaupun Tuhan menciptakan, Tuhan itu hanya menyabda kun fayakun, jadilah jadi. Jadilah jadi, kun fayakun itu cuma sabda, nggak tahu jadinya apa. Artinya nanti itu Tuhan itu sendiri yang nggak ada menjadi ada. Cukup sekian ngobrol-ngobrol kita malam ini. Lain kali sambung lagi. Daripada tulis sore-sore, jangan tidur sore-sore. Ada dewa lalang jagat mengitari jagat alam semesta, membawa tolak bala, artinya tombol tetulak buat manusia. Ada kurang lebihnya apa yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.